Namanya Bu Hajah Rohaya, 45 tahun. Janda satu anak yang sudah kuliah di luar kota. Sejak suaminya wafat 3 tahun lalu, ia tinggal sendirian di rumah besar peninggalan almarhum. Setiap hari, rutinitasnya sepi, salat, mengaji, menyiram kebun, dan sesekali mengurus arisan arte. Kebunnya luas, di belakang rumah. Isinya berbagai sayuran, termasuk kacang panjang yang tumbuh merambat subur. Disitulah tempat Bu Hajah sering merenung dan disitulah cerita ini mulai bersemi. Setiap pagi, datang seorang pemuda tukang sayur keliling. Namanya Dimas, 28 tahun. Badannya kekar karena terbiasa mengangkat keranjang sayur. Kulitnya sawo matang, dan senyumnya entah kenapa selalu membuat Bu Hajah kikuk. Assalamualaikum Bu Hajah. Masih sigar nih, ada kangkung, tomat, dan cabai rawit. Waalaikumsalam, Mas Dimas. Duh, kamu rajin banget muter kampung. Awalnya hanya obrolan ringan, tapi lama-lama, Dimas makin sering mampir, kadang bukan untuk jualan, tapi sekadar bantu-bantu di kebun Bu Hajah. Bu Hajah yang awalnya menjaga jarak, lama-lama mulai menikmati perhatian Dimas. Kadang mereka ngobrol di gubuk kecil dekat kebun, sambil menikmati semilir angin dan teh panas. Mas Dimas gak punya istri? Tanya Bu Hajah iseng. Belum Bu, yang cocok belum ada. Kalau ibu masih gadis, udah saya lamar. Ish, Mas ini ada-ada aja. Tapi setelah itu, keduanya diam. Tapi mata mereka berbicara lebih dalam. Hari-hari berikutnya Jeti makin hangat, tapi juga makin berbahaya. Karena di satu siang yang terik, Dimas datang saat Bu Hajah sedang memetik kacang panjang di kebun. Hanya mengenakan daster tipis basah oleh keringat. Dan dari situlah semua mulai berubah. Hari itu matahari menyengat, tapi Bu Hajah tetap semangat memetik kacang panjang di kebun belakang rumahnya. Daster hijaunya basah oleh peluh, menempel di tubuhnya yang masih kencang meski usia hampir kepala 5. Dimas datang lebih pagi dari biasanya. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menyusul Bu Hajah ke kebun. Wah, Bu Hajah rajin banget, saya bantuin ya, katanya sambil melepas jaket dan masuk ke lahan kebun yang teduh. Bu Hajah sempat kaget, tapi membiarkan. Keringat mengucur di pelipis, dada naik turun kelelahan. Ibu, boleh saya lapin? Lapin apanya? Ini loh, keringat di belakang leher. Sayang capek sendirian. Dimas mendekat, dengan tangan kekarnya. Ia ambil ujung daster Bu Hajah yang longgar dan mengelap pelan leher belakang Bu Hajah. Bu Hajah terdiam, tubuhnya menegang. Ada getaran aneh saat kulit Dimas bersentuhan dengan kulitnya. Dimas tidak berhenti di situ. Tangannya perlahan turun ke bahu, lalu punggung. Ibu, maaf, tapi ibu itu cantik banget, tahu gak? Mas Dimas, jangan bercanda begitu. Saya serius. Bu Hajah berbalik pelan. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Nafas mereka memburu. Daster Bu Hajah makin menempel erat karena keringat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Mas, jangan macam-macam ya, ucap Bu Hajah pelan, tapi tak bergerak menjauh. Dimas menatapnya lekat. Saya cuma pengen bahagiain ibu, kalau boleh. Dan di detik berikutnya, tanpa bisa dicegah, bibir Dimas menempel di pipi Bu Hajah, hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat Bu Hajah gemetar seluruh tubuh. Ayo Bu, kita istirahat di bawah pohon itu, bisik Dimas sambil menuntunnya ke gubuk kecil di bawah pohon kacang panjang. Dan di sanalah, getaran antara mereka tak lagi bisa dibendung. Sore itu angin berhembus pelan, menembus sela-sela dedaunan kacang panjang yang lebat. Di bawah gubuk kecil beratapkan seng, Bu Hajah dan Dimas duduk berdua, saling diam tapi jantung berdetak tak beraturan. Peluh di wajah Bu Hajah belum kering. Daster hijaunya mulai terbuka di bagian dada, mungkin karena gerakan tadi, atau mungkin karena dirinya tak lagi sanggup menahan gelombang rasa yang tumbuh tanpa kendali. Dimas duduk lebih dekat. Bu, saya tahu ini salah waktu, tapi ibu gak sadar betapa cantiknya ibu di mata saya. Mas Dimas, ini kebun, orang bisa lihat. Kebun ini ibu kelola sendiri, kan? Gak ada yang tahu kita di sini. Tangan Dimas perlahan menyentuh punggung tangan Bu Hajah, mengusapnya lembut. Bu Hajah tak menepis, malah dia memejam, menikmati setiap sentuhan yang seperti membangkitkan gairah lama.
yang terkubur sejak ia menjanda. Dan saat Dimas merangkulnya ke pelukan, Bu Hajah tak lagi menolak. "Saya kesepian, Mas. Terlalu lama nahan semua rasa." Daster itu perlahan melorot dari pundak, memperlihatkan kulit putih yang masih kencang. Dimas mendekapnya dengan lembut, seperti ingin menunjukkan bahwa yang ia lakukan bukan sekadar nafsu, tapi juga perasaan. Keduanya terdiam. Hanya suara jangkrik dan dedaunan bergesekan yang jadi saksi. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya Bu Hajah menyerahkan segalanya. Di bawah pohon kacang panjang, dengan seorang tukang sayur muda yang tiap pagi hanya ia lihat dari kejauhan. Sejak kejadian di kebun kacang panjang itu, hidup Bu Hajah tak lagi sama. Ada semacam getaran baru dalam dirinya. Gairah yang dulu lama terkubur kini bangkit tiap kali mengingat sentuhan Dimas. Pagi harinya, saat Dimas datang seperti biasa, mereka hanya saling sapa singkat. Tapi sorot mata mereka berbicara lebih dalam dari sekadar kata-kata. Malamnya, lewat WhatsApp, pesan singkat masuk ke ponsel Dimas. "Dimas, rumah sepi. Kalau berani, masuk dari pintu belakang. Saya tunggu di ruang tengah." Tanpa pikir panjang, Dimas melaju dengan motornya, menyelinap lewat kebun, masuk dari pintu belakang rumah Bu Hajah yang sudah tak dikunci. Di dalam, Bu Hajah sudah menunggunya. Hanya mengenakan daster tidur berwarna merah muda, rambut digelung setengah. Dan aroma bedak bercampur minyak wangi lembut menguar di udara. "Saya nggak tahu apa yang ibu rasain, tapi saya juga nggak bisa berhenti mikirin ibu." "Dimas, saya juga nggak sanggup kalau harus pura-pura lagi." Malam itu, mereka kembali hanyut dalam pelukan. Di ruang tengah rumah megah peninggalan almarhum suami Bu Hajah. Sejak malam itu, pertemuan mereka jadi kebiasaan. Setiap malam rumah sepi, Dimas datang diam-diam dan pergi sebelum azan subuh. Tetapi yang mereka tak tahu, tetangga belakang mulai curiga. Dan lebih dari itu, Bu Hajah mulai merasa aneh dengan tubuhnya, mual di pagi hari. Cepat lelah, dan terlambat datang bulan. Pagi itu Bu Hajah duduk terpaku di kamar mandi. Matanya tak berkedip memandangi tas pek di tangannya. 2 garis merah yang muncul jelas. Positif, ia hamil. Tubuhnya gemetar. Di usia 45 tahun, status janda. Dan hubungan gelap dengan pria jauh lebih muda. Semuanya kini terasa runtuh dalam sekejap. "Ya Allah, ini nyata," bisiknya pelan. Sementara itu, Dimas sedang memikul keranjang sayur di kampung sebelah. Tak tahu kalau hidupnya juga akan berubah hari itu. Malamnya, saat ia datang seperti biasa, wajah Bu Hajah tak seperti biasanya. "Mas Dimas, saya harus ngomong sesuatu." "Kenapa, Bu? Sakit?" Saya hamil." Dimas terpaku, matanya membelalak, dan napasnya tercekat. Beberapa detik ia hanya bisa menatap kosong. "Serius, Bu? Tapi, maksud saya, ibu yakin, ini hasilnya?" Bu Hajah menyodorkan tes pek yang masih basah air mata. Dimas terduduk lemas. Tak ada kata-kata yang keluar. Dalam benaknya, bayangan orang tuanya, tetangga, dan seluruh kampung berkelebat. Tapi yang paling kuat adalah bayangan Bu Hajah wanita yang diam-diam telah ia cintai. "Saya siap tanggung jawab, Bu. Kalau ibu mau, kamu belum mikir panjang. Saya bukan cewek muda. Kamu bisa nikah sama gadis manapun. Tapi saya gak mau siapa-siapa selain ibu." Tangis Bu Hajah pecah, campur aduk antara takut, haru, dan bingung. Dan saat itu pula, dari balik tembok rumah, terdengar langkah pelan. Tetangga mereka, Bu Arti, menguping percakapan dan langsung bergegas keluar lewat pagar belakang. Rahasia mereka kini tak lagi aman. Pagi itu, suara bisik-bisik terdengar di warung depan gang. Katanya Bu Hajah hamil lagi, tapi gak jelas siapa bapaknya. "Masa sih, umur segitu hamil? Jangan-jangan, tukang sayur itu?" Gosip pecah. Bu Arti sudah menyebarkan cerita yang ia dengar. Nama Dimas ikut terseret. Setiap mata di kampung memandang curiga setiap kali ia melintas. Dimas mulai resah. Bahkan orang tuanya mulai bertanya-tanya. Tapi yang paling berat adalah yang dirasakan Bu Hajah. Ia mulai jarang keluar rumah. Jendela rumah selalu tertutup. Namun dalam diamnya, ia berpikir keras tentang anak yang dikandungnya, tentang masa depan, dan tentang Dimas.